1446 Hijriah, Masjid Gaya Jematan, yang bertindak selaku imam salat Isya, tarawih dan ceramah kajian tarawih pada malam ini adalah Ustaz Raden Muhammad Ali. Kemudian imam ceramah dan kajian subuh besok pagi adalah Ustaz Dr. Ayu Fatur Rahman. Kemudian kegiatan Ramadan di Masjid Gaya Jematan yaitu kajian menjelang berbuka puasa pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan harus Al-Quran setiap pukul 21.00 hingga selesai. Masjid Gaya Jematan juga menyelenggarakan di 30 hari terakhir dan salat bersama di 10 hari terakhir. Kemudian yang terakhir pesantren Ramadan khusus anak. Selanjutnya Amir Masjid Gaya Jematan juga menerima zakat fitri, amal dan media. Yang terakhir infak subuh tadi pagi terkumpul sebesar 170 rupiah sehingga total dari awal Ramadan hingga sekarang terkumpul sebesar 4.233.000 rupiah. Terima kasih untuk memulai kajian tarawih malam hari ini. Mari kita mulai dengan membaca salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Raden Muhammad Ali bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin jamaah salat Isya dan insyaallah subhanallah. Alhamdulillah malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan dan melakukan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ibadah-ibadah bulan Ramadan khususnya yang sudah kita lakukan diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada kasih-Nya panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Ibu bapak hormati dan adik-adik yang saya cintai, ada sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala. Ya Rasulullah, amalan apa, ibadah apa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, jawab Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Sebagian ulama mengatakan sholat di awal waktu. Qultu tsumma ayyun. Lalu Ibnu Mas'ud berkata lagi, bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Rupa-rupanya Ibnu Mas'ud belum puas, lalu dia bertanya kembali, qultu tsumma ayyun. Lalu saya bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Hadirin rahimakumullah, menurut hadis ini yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa ada 3 amalan yang diutamakan atau sangat dicintai oleh Allah Subhanahu
as-shalatu ala waqtiha, yaitu sholat tepat di awal waktu, kemudian berbakti, berbuat baik, kasih sayang kepada orang tua, dan yang ketiga jihad di jalan Allah. Kalau kita amati, memang sepertinya 3 amalan ini seolah-olah mudah kita lakukan. Tapi kalau kita coba rasa-rasakan, kemudian kita evaluasi, memang sepertinya tidak mudah. Makanya ibadah-ibadah ini sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang membutuhkan kesungguhan, membutuhkan komitmen dan keistiqomahan di dalam melaksanakannya. Contoh yang pertama adalah sholat tepat di awal waktu. Kira-kira di antara kita semua ini, saya anggap yang hadir malam hari ini adalah orang-orang pilihan, karena ini sudah memasuki sepertiga yang kedua. Soalnya terjadi kemajuan atau kemunduran? Kemajuan. Maju sedikit apa signifikan? Oh, maju sedikit, ya, nggak signifikan. Berarti kurangnya nggak begitu banyak. Ya, saya lihat di masjid-masjid di pemukiman kemajuannya sudah cukup signifikan. Artinya berkurang cukup banyak. Kalau kita kaitkan dengan yang pertama, sholat tepat pada waktunya, cara yang paling mudah untuk kita bisa konsisten adalah ya ikut sholat jamaah di masjid. Betul? Kalau di rumah, apalagi di pekerjaan, kalau kita nggak sholat ke masjid, ke musola, begitu ada berkumandang tidak segera berangkat ke masjid, ke musola, hampir bisa kita pastikan pasti sholatnya mundur-mundur. Oleh karena itu, salah satu parameter betapa tidak banyak orang yang bisa konsisten dengan sholat di awal waktu, ya sudah kita rasakan bersama. Padahal ini sekarang adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu menurut hadis, selain surga dibuka lebar-lebar pintunya, neraka ditutup rapat-rapat, salah satunya lagi adalah setan dibelenggu. Artinya selama Ramadan memang setan itu oleh Allah dikerangkeng tidak boleh menggoda manusia yang ingin beribadah. Walaupun tidak semuanya beribadah, tapi bisa kita rasakan di bulan Ramadan itu lebih enteng beribadah. Betul-betul. Nah, bahkan saya lihat subuh itu kadang-kadang lebih banyak daripada tarawih. Karena mungkin tarawih itu, mohon maaf, ada yang sekarang sudah mulai banyak nih buka bersama, ada buka antara keluarga, gitu. Sudah mulai ada ya nyari-nyari pakaian, jilbab, baju dan sebagainya. Dan itu biasanya bablas mulai habis maghrib sampai, karena kalau berangkat habis isya tokonya seratu tuh. Kalau siang nggak sempat karena kerja, sehingga jamaah sholat tarawih tidak jarang kalah banyak daripada sholat subuh. Tapi kita masih sepakat, saya kira, bahwa ketika Ramadan kita lebih enteng beribadah. Nah, kembali ke yang tadi, kenapa Allah Rasulullah katakan sholat di awal waktu itu lebih Allah suka daripada yang lain-lain. Yang pertama, kalau kita sholat awal waktu, insya Allah itu kemungkinan besar itu berjamaah. Nah, kalau kita lihat pada hadis-hadis tentang sholat jamaah di masjid misalnya, dalam sebuah hadis dikatakan ketika seorang hamba Allah niat dari rumahnya berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sejak dia melangkahkan kakinya yang pertama ke masjid dari rumah, itu kaki kanan melangkah, itu satu dosa gugur. Kemudian kaki kiri melangkah, habis kanan ya kiri ya, nggak mungkin kanan lagi kan. Kemudian kaki kiri melangkah, itu satu derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dari rumah berangkat ke masjid, maka setiap langkah kita akan menghilangkan, akan menggugurkan satu dosa dan akan mengangkat satu derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya orang yang berangkat ke masjid berjamaah. Ketika dia sampai ke masjid, kemudian masuk membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik.
sebagai jamaah tidak cukup fasih di dalam membaca Al-Quran, tetapi di situ ada imamnya yang fasih atau mungkin ada jamaah yang lain yang fasih, maka kita juga dihitung sebagai orang yang fasih membaca Al-Qurannya. Begitu juga begitu kita sholat tidak begitu khusyuk, tetapi di antara jamaah yang khusyuk, oleh Allah kita dihitung sebagai orang yang khusyuk beribadah sholat. Termasuk ketika kita mungkin ada sofnya tidak rapi, tapi ada sof yang rapi, kita pun dihitung sebagai sof yang rapi. Begitu luar biasanya keutamaan dalam sholat berjamaah dalam rangka apa? Dalam rangka kita besok di akhirat. Ketika pertama Allah katakan, Allah tanyakan yang pertama ketika di akhirat nanti yaumul hisab, yang pertama ditanya dan utama adalah bagaimana amalan sholat kita. Idza saluhat sa'iri amali. Kalau ternyata amal ibadah sholat kita ditanya oleh Allah pertama ternyata baik, maka Allah sudah anggap semuanya baik. Puasanya baik, sedekahnya baik, akhlaknya baik, semuanya baik. Dan sebaliknya, wa idza fasadat, apabila amal ibadah sholatnya jelek, fasadat sa'iru amali, maka walaupun rajin puasa Senin Kamis, katakan dengan tetangga baik, sedekahnya lancar, kalau sholatnya hancur, maka yang lain dianggap hancur. Itulah keistimewaan mengapa kita penting sekali di dalam melaksanakan sholat di awal waktu. Bahkan dalam sebuah hadis bagaimana Rasulullah sangat mengutamakan, hampir-hampir kata ulama, sholat berjamaah di masjid itu hampir-hampir hukumnya wajib bagi laki-laki muslim. Suatu ketika Rasulullah pernah mengatakan, wahai penduduk Madinah, engkau laki-laki yang tidak punya udzur, engkau tidak berangkat ke masjid, akan kubakar rumahmu. Walaupun tidak pernah kejadian, Rasulullah membakar rumah umat, jamaah tidak pernah terjadi. Tetapi itu mengindikasikan betapa sholat jamaah bagi laki-laki itu luar biasa pentingnya. Termasuk ketika seorang sahabat begitu bila memandangkan azan di masjid, kemudian sahabat ini sahabat yang buta, tidak bisa melihat, tapi dia ragu-ragu bagaimana hukumnya, aku tidak bisa melihat. Kemudian Rasulullah ketika lewat depan rumahnya dicegat oleh sahabat ini, wahai Rasulullah, aku seorang laki-laki muslim yang mataku buta, aku tidak bisa melihat, apakah aku juga perlu untuk berangkat sholat jamaah di masjid? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, apakah engkau dengar sekarang Bilal sedang azan? Iya ya Rasulullah, jelas saya mendengarnya, tapi mata saya tidak bisa melihat. Kalau engkau mendengar Bilal mengumandangkan azan, maka sebaiknya engkau berangkat ke masjid. Manusia yang buta saja oleh Rasulullah diperintahkan, dianjurkan untuk ke masjid. Bagaimana kita yang insya Allah matanya sehat, badannya sehat? Kalau kita ke masjid, rasa-rasanya kita tidak layak menjadi hamba Rasulullah yang mengaku cinta dengan Rasulullah, yang mengajarkan dan menganjurkan untuk sholat berjamaah atau sholat tepat pada awal waktunya. Oleh karena itu, di bulan yang mulia ini, saya mengajak diri saya dan saudara sekalian, mari semakin mantapkan diri kita, niat kita, ikhtiar kita, dan keistiqomahan kita di dalam terus memperbaiki kualitas sholat kita, terutama bagaimana kita konsisten bisa sholat di awal waktu. Salah satunya yang paling mudah adalah kita selalu berusaha sholat jamaah di masjid di sekitar kita atau dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberikan pertolongan pada kita, menjadi hambanya yang mencintai sholat, terutama sholat jamaah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan.